Langkah yang sangat mengejutkan dari Spanyol, Perdana Menteri Pedro Sánchez memutuskan untuk mengirim kapal perang Furor guna mengawal armada kemanusiaan menuju Gaza. Namun keputusan ini justru memicu kontroversi besar. Kapal yang dikirim untuk melawan blokade Israel ternyata dipersenjatai meriam buatan perusahaan Israel itu sendiri. Sebuah kapal perang milik Angkatan Laut Spanyol, Furor, menjadi sorotan setelah dikirim langsung oleh Perdana Menteri Pedro Sánchez untuk mengawal armada kemanusiaan Global Summut Flotilla menuju Gaza. Namun ada hal yang cukup ironis. Kapal ini ternyata dilengkapi 2 meriam otomatis buatan perusahaan Israel. Israel segera memberikan peringatan keras. Pemerintah di Tel Aviv menegaskan bahwa kapal Furor tidak akan diizinkan memasuki wilayah yang mereka sebut sebagai zona pertempuran aktif. Situasi ini semakin menarik perhatian publik, karena di saat yang sama, pemerintah Sánchez justru menerapkan embargo penjualan senjata ke Israel, serta melarang impor produk dari pemukiman ilegal di Palestina. Meriam MK38 kaliber 25 mm yang terpasang di kapal Furor diketahui merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan pertahanan Inggris, BAE Systems, dan Rafael Advanced Defense Systems dari Israel. Sebuah perusahaan besar yang selama ini menjadi tulang punggung teknologi militer negeri Zionis. Kebijakan embargo yang diumumkan Dewan Menteri Spanyol mencakup semua alat pertahanan dan teknologi ganda, bahkan termasuk penolakan transit bahan bakar yang bisa digunakan untuk operasi militer. Meski begitu, dekret kerajaan tetap memberikan celah pengecualian demi kepentingan nasional. Di sisi lain, Kedutaan Besar Israel di Spanyol melalui akun resminya menyebut langkah Pedro Sánchez sebagai bentuk provokasi. Mereka menegaskan tidak akan membiarkan adanya upaya membobol blokade laut di Gaza. Israel bahkan memberikan usulan alternatif, agar bantuan kemanusiaan dibongkar di pelabuhan negara ketiga, lalu diteruskan ke Gaza lewat jalur yang mereka anggap aman. Kontroversi semakin memanas setelah Sánchez menyampaikan langsung di hadapan Majelis Umum PBB di New York bahwa kapal perang Furor akan diberangkatkan dari pelabuhan Cartagena, Murcia, untuk mengawal armada internasional pembawa bantuan. Ia menegaskan, misi ini bertujuan memberi perlindungan kepada warga Spanyol dan delegasi dari 45 negara yang ikut serta dalam operasi kemanusiaan tersebut. Misi Furor jelas bukan misi tempur. Kapal ini disebut akan memiliki semua sumber daya untuk mendukung armada serta melakukan operasi penyelamatan jika dibutuhkan. Namun Sánchez juga menyinggung kemungkinan adanya intervensi dari pihak lain, meski berharap hal tersebut tidak sampai terjadi. Yang menarik, di antara peserta armada kemanusiaan ini juga terdapat mantan wali kota Barcelona, Ada Colau, yang semakin memperkuat simbolik dukungan publik Eropa terhadap warga Gaza. Namun akibat keputusan politik tersebut, Kementerian Pertahanan Spanyol akhirnya harus mengganti jadwal latihan internasional dengan mengerahkan kapal lain, yakni BAM Cartagena, untuk latihan penyelamatan kapal selam bertajuk Cartago 25. Sebagai informasi, Furor sendiri merupakan kapal patroli kelas Meteoro, dibangun oleh Navantia dan resmi bergabung dengan Angkatan Laut Spanyol sejak Januari 2019. Kapal ini memiliki awak sekitar 50 orang, dipersenjatai meriam otomelara kaliber 76 mm, serta 2 senapan mesin MK38 buatan Israel. Desainnya memungkinkan kapal ini beroperasi dalam berbagai misi, mulai dari patroli maritim, operasi kemanusiaan, penjagaan perdamaian, hingga pengendalian perdagangan manusia ilegal. Kini, keberangkatan Furor menuju Gaza bukan sekadar soal operasi penawalan, tetapi juga simbol benturan politik, diplomasi, dan kepentingan strategis di tengah konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Keberangkatan kapal perang Furor kini menjadi simbol tarik-menarik antara idealisme kemanusiaan dan kepentingan geopolitik. Spanyol ingin menunjukkan kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat Gaza. Namun di sisi lain, ironi muncul ketika kapal yang diutus justru membawa senjata hasil produksi perusahaan Israel, negara yang tengah mereka kritik keras. Langkah ini bisa menjadi babak baru solidaritas internasional bagi Palestina, atau justru memicu ketegangan baru yang berujung pada konfrontasi di Laut Tengah. Bagaimana menurut kalian terkait berita kali ini? Silakan tulis di kolom komentar.